Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rumah Anastasia dari kelas PI 2C dengan NPM 221063111092 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Dan tema video saya yaitu dampak negatif dari adanya pola asuh street parent. Sebelum kita membahas tentang dampak negatif dari pola asuh street parent yang sekarang lagi banyak marak di Indonesia, jadi sekarang tuh kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari street parent itu. Jadi street parent itu adalah orang tua yang memiliki standar tinggi serta seringkali menuntut anaknya. Jadi dalam proses parenting banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk menjadi orang yang hebat dan bermanfaat untuk kehidupannya di suatu saat nanti. Namun sayangnya, demi ingin memenuhi ekspektasi dan keinginan orang tua tersebut, banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia masih menerapkan pola asuh street parent. Jadi mereka yang masih menerapkan pola asuh street parent, mereka tuh akan bersifat otoriter. Jadi otoriter itu adalah pola asuh yang cenderung menuntut dan mengekang mental dan fisik seorang anak. Dan banyak dari sebagian orang tua yang masih menyepelekan pola asuh street parent tersebut. Karena mereka tuh beranggapan hal itu tuh masih sangat lumrah untuk dilakukan. Namun tanpa mereka sadari, hal tersebut itu malah bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari street parent, maka sekarang kita akan membahas tentang dampak-dampak apa aja sih yang terjadi kalau orang tua itu masih menerapkan pola asuh street parent terhadap anaknya. Jadi dampak yang pertama yaitu menuntut banyak hal kepada anak. Jadi mereka tuh memberikan banyak peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan kepada anak mereka. Namun secara nggak langsung peraturan dan tuntutan yang mereka buat itu peraturan yang tidak tertulis. Maksudnya tuh kayak mereka ngasih peraturan itu kepada anak mereka, cuman mereka tuh nggak ngejelasin maksud dari peraturan yang mereka buat untuk anak itu apa, nggak dijelasin secara detail maksudnya itu apa, karena mereka beranggapan bahwa anak mereka tuh udah paham maksud dari peraturan yang mereka buat itu untuk apa sih kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak memberitahu maksud dari tujuan mereka bikin peraturan dan tuntutan itu untuk apa. Kedua itu tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Jadi mereka tuh tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri karena orang tuanya tuh sudah memiliki planning apa yang akan anak mereka lakukan di suatu saat nanti, sehingga anak mereka tidak dapat mengeksplor dan mengekspresikan lebih lagi tentang minat dan bakat mereka tuh apa kayak gitu. Yang ketiga, seringkali memarahi dan menghukum anak. Banyak di orang tua yang gak sadar kalau mereka tuh udah sering memarahi dan menghukum anak mereka, dan mereka tidak tahu kalau hal itu bisa menjadi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Dan mereka juga tidak ngerti apa yang anak mereka rasakan saat orang tuanya melakukan hal tersebut kepadanya. Nah, yang keempat itu sedikit memberikan kasih sayang. Jadi, kalau kita pernah melihat atau merasakan orang tua yang terlihat dingin, jauh dari anak-anaknya, atau mungkin mereka terlihat tidak dekat, atau seringkali orang tua sering berperilaku kasar terhadap anak mereka. Nah, tadi itu termasuk ciri-ciri dari street parent yang minim kasih sayang. Jadi mereka tuh tidak memberikan kasih sayang mereka terhadap anak mereka. Bahkan mereka tuh jarang memberikan pujian ataupun dukungan sekecil apapun itu terhadap anak mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tuh lebih mementingkan
pola disiplin terhadap anak mereka dibandingkan kesenangan terhadap pola mengasuh anak mereka. Dan yang terakhir itu tidak mempercayai anak dan sering mempermalukan anak. Jadi gaya pengasuhan pola asuh yang strict parent otoriter itu, mereka itu cenderung tidak bisa mempercayai anak mereka, sehingga anaknya tidak diberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan keputusannya sendiri. Selain itu, strict parent juga sering mempermalukan anak mereka di depan umum. Tujuan dari mereka melakukan hal tersebut agar anaknya itu selalu mematuhi peraturan yang mereka buat. Itu tadi beberapa contoh dampak negatif dari pola pengasuhan strict parent. Demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.